Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Para siswa, hari ini kita akan membahas mengenai teks cerita pendek. Ada dua materi mengenai teks cerita pendek, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaannya. Kedua materi ini akan dibagi dalam 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai menelaah struktur. Ibu ingatkan pada kalian ketika mengikuti pembelajaran ini, ikuti dengan tuntas, jangan hanya sepotong saja ya mendengarkan atau menyaksikan videonya, supaya kalian dapat menjawab pertanyaan berkenaan dengan apa yang dijelaskan. Baik, kita lihat selanjutnya. Iya, materi yang akan kita bahas mengenai teks cerita pendek. Ya, teks cerita pendek. Nah, ini dalam pembelajaran sekarang, teks cerita pendek ini, apa sih cerita pendek? Nah, apa itu cerpen itu? Nah, sebelum kita memulai ke materi apa itu cerpen, kita lihat dulu kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Itu KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarnya, setelah mengikuti PJJ, peserta didik dapat menelaah struktur teks cerpen dengan tepat. Yang kedua, menelaah ciri kebahasaan teks cerpen dengan tepat. Ini sebetulnya untuk 2 kali pertemuan. Jadi sengaja ibu satukan, kalian bisa mengerjakan untuk minggu sekarang dan minggu depan ya. Kemudian selanjutnya kita lihat apa itu pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif ya. Apa itu fiktif? Fiktif itu artinya tidak nyata dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh, atau lebih dikenal dengan cerita yang habis dibaca sekali duduk. Mengapa dikatakan dibaca sekali duduk? Karena cerpen bisa kita baca hanya antara waktu, malahan ada yang 15 menit sampai dengan 1 jam paling lama ya. Makanya dibaca yang habis dibaca sekali duduk. Kemudian ciri-ciri cerpen, panjang karangan kurang lebih 10 halaman atau antara 500 sampai 10.000 kata. Mengapa ada cerpen yang sampai 10.000 kata? Cerpen itu berdasarkan panjangnya, ada yang disebut dengan cerpen mini antara 500 sampai 1000 kata. Ada yang disebut dengan cerpen ideal, yaitu antara 2000 sampai 3000 kata, dan ada yang cerpen panjang ya sampai dengan 10.000 kata. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Itulah cerpen ya. Jadi dari kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Terdapat suatu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Terdapat konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelakunya. Hanya mempunyai satu alur atau alur tunggal. Perwatakan tokoh diceritakan secara singkat. Kemudian selanjutnya, unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita mulai dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama ada tema. Apakah tema itu? Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Jadi ketika kita tema itu dapat diketahui setelah kita membaca. Misalnya ketika selesai membaca, kita akan menentukan, oh ini cerita mengenai apa? Mengenai ini, misalnya mengenai kesehatan, mengenai percintaan, mengenai pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada latar. Latar atau setting adalah landasan tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga ada alur.
Apakah alur itu? Alur atau disebut juga dengan urutan peristiwa atau jalan cerita yang ada di dalam cerpen. Umumnya alur dari cerpen dimulai dengan perkenalan, konflik, klimaks, lalu penyelesaian. Kemudian ada tokoh dan penokohan, ya. Tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu orang-orangnya, kalau penokohan itu karakternya. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang, ya. Kemudian selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik meliputi bahasa, ya. Bahasa di sini adalah bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra, ya. Bahasa dari yang digunakan dalam cerpen itu tergantung bahasa yang digunakan oleh si pengarang itu sendiri, ya. Kalau misalnya si pengarang itu berasal dari Sunda, maka bahasa yang digunakan atau istilah-istilahnya itu mengandung istilah Sunda. Kemudian latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan juga sejarah hasil karangan-karangannya. Misalnya ada seorang pengarang yang berlatar belakang pendidikannya kedokteran, maka tulisan-tulisannya atau karangan-karangannya bercerita mengenai kedokteran, operasi, dan kesehatan misalnya. Kemudian yang ketiga ada nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen itu bisa meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, ada juga nilai religi. Baik, kita lanjutkan. Ini struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terdiri atas yang pertama ada abstrak. Abstrak ini sifatnya opsional, artinya bisa ada, bisa tidak. Di dalam abstrak berisi inti cerita. Jadi inti cerita, awalnya cerita itu apa sih sebetulnya gitu, menceritakan tentang apa, ini adalah abstrak. Tetapi pada dasarnya abstrak itu hanya boleh ada, boleh tidak. Kadang-kadang dalam sebuah cerpen langsung ke yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi, ya, apakah orientasi itu? Ya, orientasi merupakan struktur yang berisi pengenalan latar cerita berkaitan dengan tema, tokoh, dan latar. Ini di orientasi. Jadi pengenalan tema, tokoh, dan latar. Kemudian ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini berisi urutan kejadian. Urutan kejadian mulai dari karakter atau watak pelaku cerita yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan tokoh, ya ini. Kemudian ada evaluasi, berisi awal munculnya pemecahan masalah yang dihadapi tokoh dalam perjalanan kisahnya. Nanti ini akan Ibu berikan contohnya, ya, analisisnya langsung. Kemudian ada resolusi. Resolusi itu berisi penyelesaian dalam pemecahan masalah atau disebut juga dengan solusinya. Dan terakhir ada koda. Koda itu berisi amanat atau juga bisa dikatakan koda itu berisi bagian yang berisi nilai-nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini, ya. Atau koda ini bisa juga disebut reorientasi. Tapi untuk koda, untuk abstrak itu sifatnya opsional, boleh ada dan boleh juga tidak, ya. Ini urutan dalam struktur teks cerpen ini harus seperti ini, harus berurutan begini gitu. Jadi mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Tidak ada abstrak, tidak ada koda, boleh, ya. Ada orientasi, ada langsung ke evaluasi dan resolusi, boleh. Tetapi tidak boleh misalnya tiba-tiba evaluasi dulu di atas kemudian
baru komplikasi, kemudian orientasi. Itu salah, tidak bisa ya. Cerpen yang struktur namanya juga struktur, artinya urutannya harus seperti ini ya.